Kamis pagi bertempat di gedung Kemenpora di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Dito Aryo Tejo resmi menyerahkan tongkat kepemimpinan Menteri Pemuda dan Olahraga kepada Erick Thohir. Acara sertijab Menpora berlangsung hangat, di mana 5 menteri olahraga sebelumnya juga turut hadir dalam acara tersebut. Dalam pidato perpisahannya, Dito mengaku lega digantikan oleh Erick Thohir. Ia pun berpesan agar Erick Thohir tidak hanya memperhatikan PSSI. Saya di sini Pak Erick lega karena akhirnya pengganti saya adalah orang yang di dunia olahraganya tidak perlu dipertanyakan lagi. Dan kawan-kawan Intra Kemenpora, saya ini adalah didikan tulen Pak Erick Thohir di dunia olahraga. Jadi jangan takut. Gaya-gayanya mirip, tapi mungkin lebih galak. Karena beliau orang Lampung, kalau saya orang Solo. Dan saya yakin di tangan Pak Erick yang sangat dingin dan juga jam terbang sangat tinggi, saya yakin olahraga Indonesia akan jauh makin melayang di dunia. Insya Allah juga Pak Erick, titipan saya maupun Pak Erick Ketua PSSI, semoga olahraga lainnya diperhatikan lebih tinggi lagi. Sementara itu, Erick Thohir dalam sambutannya menegaskan bahwa Kemenpora akan menjadi rumah besar bagi pemuda Indonesia sekaligus motor penggerak prestasi olahraga nasional. Ia pun akan melakukan konsolidasi dan diskusi dengan tokoh olahraga dan pemuda untuk membawa pemuda dan olahraga Indonesia semakin gemilang. Olahraga adalah duta bangsa. Kita harus cerminkan kedikdayaan kita sebagai bangsa, bukan hanya ikut serta saja. Marwah diri bangsa kita. Kalah menang biasa, tapi benar nggak kita kasih 110% di setiap pertandingan itu? Olahraga juga adalah alat pemersatu bangsa, bukan pemecah. Ini kita harus konsolidasi nasional. Saya berharap nanti para tokoh pemuda, pimpinan pemuda, urun rembuk, kita diskusi mau di mana bangsa kita berada ke depan. Di masa kalian yang memimpin, bukan kita lagi. Organisasi kepemudaan harus menjadi tolak ukur apa? Kepemudaan kita. Saya juga ingin urun rembuk dengan seluruh pemimpin olahraga yang ada di Indonesia. Baik cabur, baik koi dan kopi, ayo kita satu. Dari Jakarta, jurnalis NTV melaporkan. Pemirsa, dengan segudang pengalaman mengurus olahraga, Erick Thohir diharapkan bisa membenahi Kementerian Pemuda dan Olahraga, termasuk meningkatkan raihan prestasi di kancah internasional. Apakah itu bisa terwujud? Bagaimana juga dengan status sebagai Ketua Umum PSSI? Apakah harus dilepas? Kita bahas bersama para narasumber yang sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada Wakil Ketua Komisi 10 DPR, lalu Hadrian Irvani, dan juga ada M. Nigara, wartawan olahraga senior. Selamat sore, Bapak-Bapak. Terima kasih telah bergabung bersama kami di NTV Prime Dialog. Saya mau ke Pak Lalu terlebih dahulu. Tentunya kita mengapresiasi kinerja dari Dito Aryo Tejo meskipun hanya 11 bulan menjabat di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto. Tapi menurut catatan Komisi 10 untuk Pak Erick Thohir ke depan seperti apa, Pak Lalu? Ya, pertama tentu kami di Komisi 10 mengapresiasi raihan atau kinerja dari Pak Dito Aryo Tejo. Nah, kemudian yang kedua, terima kasih juga kepada Presiden Prabowo Subianto yang kemarin sudah memutuskan untuk tidak lagi mengosongkan kursi Menpora. Alhamdulillah kemarin sudah dilantik Menpora yang baru, Pak Erick Thohir. Ada beberapa catatan-catatan yang mungkin menjadi hal yang harus diperhatikan. Pertama, hari ini banyak diskusi tentang posisi beliau sebagai Ketua Umum PSSI yang merangkap jabatan sebagai Menpora. Catatan kami tentu selama posisi itu atau jabatan atau rangkap jabatan ini
tidak dipersoalkan atau tidak melanggar statuta yang ada di PSSI maupun di FIFA, ya silahkan saja dilanjutkan. Karena memang Pak Erick Thohir harus kita berikan kesempatan untuk menuntaskan tugas beliau, yaitu membawa timnas kita masuk ke dalam Piala Dunia 2026 nanti. Nah, oleh sebab itu, saya rasa kalau untuk rangkap jabatan ini kami di Komisi 10 sepakat, ya selama itu tidak melanggar statuta FIFA, atau selama FIFA tidak memberikan warning atau memerintahkan untuk mundur dari jabatan Menpora, ya kami rasa ya silahkan dilanjutkan saja. Yang kedua adalah kementerian ini adalah kementerian yang bertanggung jawab terhadap pengembangan olahraga dan pemuda. Nah, di olahraga tentu kami berharap nantinya program-program yang sudah dilanjutkan oleh Pak Dito, artinya yang baik untuk bangsa dan negara ini, ya mohon dilanjutkan. Kemudian tentu terobosan-terobosan, program, inovasi, kreasi yang dipersiapkan oleh Pak Erick Thohir untuk meningkatkan prestasi, cabur-cabur prestasi kita terutama, tidak hanya terfokus kepada sepak bola atau PSSI. Ya, kami berharap ada perlakuan yang sama untuk cabur-cabur yang lain, seperti badminton misalnya, angkat besi, kemudian panjat tebing, atletik, dan sebagainya. Cabur-cabur yang selama ini mendulang prestasi, mengangkat nama baik Indonesia di event-event internasional seperti SEA Games, Asian Games, maupun Olimpiade. Yang berikutnya adalah tentang kepemudaan. Di tengah anggaran Kemenpora hari ini yang begitu minim, ya tentu Pak Erick Thohir harus ada terobosan-terobosan untuk mempersiapkan program-program kepemudaan dalam rangka mempersiapkan generasi muda kita menuju generasi unggul untuk Indonesia Emas 2045. Di masa Pak Dito, program-program kepemudaan ini kami memiliki catatan ya sangat kurang sekali. Nah, oleh sebab itu dengan masuknya Pak Erick Thohir ini, tentu kami berharap harus seimbang, olahraganya berprestasi, pemudanya juga dipersiapkan menjadi pemuda yang unggul. Baik. Demikian, Mas. Kalau dari pengamatan Pak Lalu bersama teman-teman di Komisi 10, apakah dari rentang ketika Prabowo ingin mengganti Dito, kemudian sampai pada akhirnya memilih Erick Thohir, apakah ada ketidakstabilan di tubuh Kementerian Pemuda dan Olahraga ini? Ya, karena rentangnya hanya seminggu ya. Seminggu itu saya rasa nggak ada, aman-aman saja, baik-baik saja. Kemudian pada saat kami membahas penetapan anggaran juga nggak ada masalah. Jadi Pak Taufik menjalankan perannya sebagai wamen untuk memimpin sementara. Saya rasa program-program pembinaan yang lain juga berjalan. Dan terakhir, terkait dengan kisruh gara-gara Permenpora nomor 14 tahun 2024, juga Pak Taufik Hidayat sudah memimpin untuk adanya mediasi antara pihak-pihak yang berkeberatan dengan penerapan Permenpora nomor 14 tahun 2024 tersebut. Baik, Pak Nigara, kalau kita lihat bahwa sebelum Erick Thohir ini dipilih menjadi Menpora menggantikan Dito, ada 4 nama pemuda yang memang digadang-gadang ataupun keluar dari bursa calon pengganti Dito di Menpora, tapi tidak juga. Nah, tadi juga catatan dari Pak Lalu adalah bukan hanya sekedar memajukan olahraganya saja, tapi pemudanya juga tidak lepas dari program prioritas Erick Thohir ini. Kalau dari segudang prestasi, segudang rekam jejak Erick Thohir di dunia olahraga tentunya mumpuni. Bagaimana kemudian Pak Nigara melihat kinerja Erick Thohir di Kemenpora ke depan untuk menentukan wajah olahraga Indonesia? Ya, saya berharap tentu saja apa yang dipilih oleh Pak Prabowo tidak keliru. Dan Erick Thohir sendiri punya basis keolahragaan yang sangat lengkap. Ya, di samping itu dia juga punya sesuatu untuk pemuda ya, sehingga ini menjadi satu tantangan begitu. Dan ini bagi saya ini adalah pertarungan Erick Thohir untuk memperlihatkan dia kemampuan dia untuk mengelola dunia olahraga kita dengan sebaik-baiknya. Karena kita tahu bahwa suka atau tidak suka di PSSI di tangan Erick Thohir ini membaik gitu ya, menjadi sesuatu yang bisa kita ya banggakan lah begitu ya, meskipun belum 100%. Paling tidak U17 kita sudah bisa ke Piala Dunia, itu satu bukti bahwa dia berhasil gitu ya, dia berhasil.
Dan saya kira saya sependapat dengan Pak Lalu kalau FIFA tidak melarang ya mau diapain lagi gitu. Bahwa kemudian ada kecemburuan, ada ketimpangan itu soal yang normal lah. Itu semua bisa dibicarakan Baik, dengan tapi baik. Pak Nigara, kita masih menunggu keputusan dari FIFA, meskipun Pak Lalu sepakat bahwa jika FIFA tidak mempermasalahkan hal itu, tapi ada kekhawatiran bahwa Erick Thohir akan cenderung lebih fokus ke PSSI ketimbang cabang olahraga lain yang memang butuh perhatian untuk dimajukan di Indonesia. Ya saya kira normal karena beliau ketua umum PSSI gitu ya. Tapi jangan lupa beliau ini berangkat dari olahraga bola basket, punya klub ya, memimpin olahraga bola basket gitu. Jadi saya kira kecurigaan untuk beliau berkonsentrasi pada sepak bola ya wajar, meskipun tentu saja belum tentu bisa terjadi seperti itu juga gitu. Karena basis dia adalah basket, kemudian dia pindah ke sepak bola, dia bisa full di sepak bola. Jadi sesuatu yang modal yang komplit gitu ya. Jadi saya kira kita berdoa saja bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Erick nantinya bisa memajukan dunia olahraga kita dan bisa ikut mengembangkan pemuda. Meskipun tentu saja pemuda sendiri sudah diurus oleh 27 kementerian. Jadi ada di 27 kementerian itu yang punya urusan dengan olahraga gitu. Baik. Jadi bukan hanya Menpora, hanya saja namanya harusnya terbalik kalau menurut saya. Namanya olahraga dan pemuda mestinya, bukan pemuda dan olahraga. Karena di undang-undang olahraga itu nomor 11 tahun 2022 itu cuma Kemenpora. Sementara pemuda sendiri diurus oleh banyak pihak gitu. Baik. Jadi sesuatu yang perlu diperbaiki ke depan. Mudah-mudahan ini menjadi perbaikan ke depan begitu. Baik, saya mau menegaskan sekali lagi ke Pak Lalu, kita tahu bahwa Menpora kita Pak Zainuddin Amali menghadapi bursa pemilihan ketua umum PSSI sehingga akhirnya mundur. Kalau menurut Komisi 10 begitu, bagaimana seharusnya Erick Thohir ini tetap dua jabatan rangkap atau memilih Menpora untuk lebih fokus mengembangkan olahraga lain ketimbang PSSI?